Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ridho Elahi, semester 7, jurusan Teknik Industri. Pada video kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester Enabling Skill, jadi saya akan membahas apa itu personal power dan 8 jenis kecerdasan yang ada dan contoh kecerdasan apa yang saya miliki. Apa sesungguhnya yang membuat orang-orang ini berhasil sementara orang lain jatuh gagal? Nah, sebetulnya tidak ada yang aneh di dalam hal ini. Orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mengolah potensi yang ada di dalam dirinya dan mengambil alih kendali hidup yang diarahkan untuk pencapaian sebuah tujuan. Dalam kata lain, mereka menguasai personal power. Kita semua memiliki kekuatan dalam diri. Kita yang tinggal menunggu perintah untuk dijalankan. Kekuatan ini berupa pikiran yang kita miliki, kata-kata yang diucapkan, dan tindakan yang kita ambil. Nah, yang dimaksud dengan personal power di sini adalah kemampuan mengolah pikiran, ucapan, tindakan, dan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar. Selanjutnya, 8 kecerdasan manusia menurut Prof. Howard Gardner. Gardner pertama kali menguraikan teori 8 kecerdasan manusia dalam bukunya Farmers of Mind, The Theory of Multiple Intelligence pada tahun 1983, mengungkap bahwa setiap orang memiliki berbagai jenis kecerdasan. Seseorang mungkin sangat kuat di bidang tertentu, namun dia juga bisa memiliki kecerdasan lainnya. Teori ini mendapatkan kritikan dari para psikolog dan pendidik para kritikus. Berpendapat bahwa 8 kecerdasan dalam teori tersebut hanya mewakili bakat, sifat, kepribadian, dan kemampuan. Meski teori ini sangatlah populer di dunia, bahkan banyak guru yang menerapkannya dalam pengajaran di kelas. Mempelajari tentang berbagai jenis kecerdasan dapat membantu Anda memahami kekuatan yang Anda miliki. Dan berikut 8 kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. Kecerdasan linguistik dan verbal. Kecerdasan linguistik dan verbal adalah kemampuan menggunakan kata-kata bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini biasanya sangat pandai menulis, menghafal informasi, dan membaca. Nah, ciri-ciri pada tipe kecerdasan ini yaitu pandai mengingat informasi tertulis dan lisan, suka membaca dan menulis, pandai berdebat atau berpidato, mampu menjelaskan suatu hal dengan baik, sering mengeluarkan humor ketika bercerita. Jika Anda memiliki kecerdasan linguistik dan verbal, maka pilihlah karir yang baik untuk Anda, seperti penulis, jurnalis, pengacara, dan guru. Berikut kecerdasan logika dan matematis. Kecerdasan logika dan matematis adalah kemampuan dalam operasi matematika dan menganalisis masalah secara logis. Orang-orang yang masuk dalam tipe ini juga pandai dalam pelajaran, juga pandai dalam penalaran, memiliki keterampilan komputasi, serta mengenali pola dan hubungan antar angka atau simbol. Nah, ciri-ciri pada tipe kecerdasan ini yaitu dapat memecahkan masalah dengan baik dan suka juga berpikir tentang ide-ide abstrak, suka melakukan eksperimen ilmiah, pandai dalam memecahkan perhitungan yang rumit. Nah, jika Anda memiliki kecerdasan logika dan matematis, maka pilihlah karir yang baik untuk Anda, yakni ilmuwan, ahli matematika, programmer, komputer, insinyur, dan juga bisa akuntan. Nah, selanjutnya kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk memvisualisasikan, membuat, dan memanipulasi suatu dalam ruang. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini memiliki kemampuan yang baik pada peta, grafik, video, dan gambar. Dan ciri-ciri pada tipe kecerdasan ini yaitu yang pertama ada hebat dalam menyusun puzzle, pandai menafsirkan gambar, grafik, dan bagan, tertarik dalam pemilihan warna-warna,
Dan orang ini juga senang menggambar dan melukis, menyukai seni rupa, mengenali suatu pola dengan mudah. Jika Anda kuat dalam kecerdasan visual dan spasial, maka pilihlah karir yang baik untuk Anda seperti arsitek, desainer, artis insinyur, pemain catur, dan pilot. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengekspresikan diri, menikmati dan mengamati, memahami dan menciptakan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap ritme, suara, nada, warna nada, dan ada juga ciri-ciri pada tipe kecerdasan ini, yaitu senang bernyanyi atau memainkan alat musik, mudah mengenali pola dan nada musik, pandai mengingat melodi dan lagu, memiliki pemahaman yang baik dan struktur musik, ritme, dan not lagu. Nah, jika Anda termasuk dalam kecerdasan musikal, maka pilihlah karir yang baik untuk Anda, di antaranya pemusik. Selain itu ada juga komponis, penyanyi, guru musik, atau konduktor orkestra. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan selaras dengan perasaan, emosi, serta temperamen orang lain. Orang-orang dengan kecerdasan ini cenderung pandai berkomunikasi, memahami orang lain, dan bisa bekerja dengan baik dengan orang lain. Bukan hanya itu, memiliki kecerdasan ini juga terampil dalam menilai emosi, motivasi, keinginan, dan niat orang-orang di sekitarnya. Nah, ciri-ciri pada tipe kecerdasan ini ada pandai berinteraksi secara verbal, terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari berbagai sudut pandang, menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain, bisa menyelesaikan konflik dalam kelompok dengan baik. Nah, jika Anda memiliki kecerdasan interpersonal, maka pilihlah karir yang baik untuk Anda, meliputi psikolog, filsuf, konselor, pramuniaga, dan politikus. Kecerdasan interpersonal selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan ini kemampuan untuk memahami selaras dengan perasaan, emosi, serta temperamen orang lain. Orang dengan kecerdasan ini cenderung pandai berkomunikasi, memahami orang lain, dan bisa bekerja dengan baik dengan orang lain. Bukan hanya itu, memiliki kecerdasan ini juga terampil dalam menilai emosi, motivasi, keinginan, dan niat orang-orang di sekitarnya. Ciri-ciri pada tipe kecerdasan ini: pandai berinteraksi secara verbal, terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari berbagai sudut pandang, menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain, bisa menyelesaikan konflik dalam kelompok dengan baik. Nah, jika Anda memiliki kecerdasan interpersonal, maka pilihlah karir yang baik untuk Anda, meliputi psikolog, filsuf, konselor, pramuniaga, dan politikus. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk menyadari dan memahami emosi, perasaan, sifat, pikiran, atau motivasi diri sendiri. Orang dengan kecerdasan ini cenderung senang menganalisis diri, melamun, membuat rencana dan keputusan sendiri, serta menilai kekuatan pribadi yang dimilikinya. Nah, ciri-ciri pada kecerdasan ini ada pandai menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri, senang menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran memiliki diri yang luar biasa, memahami perasaan sendiri. Nah, jika Anda memiliki kecerdasan intrapersonal, maka pilihlah karir yang baik untuk Anda, yakni ilmuwan, ahli teori, filsuf, dan teolog. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik dan jasmani. Kecerdasan kinestetik dan jasmani adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan diri dan mempelajari atau memecahkan masalah. Kecerdasan ini melibatkan koordinasi, ketangkasan, dan penggunaan seluruh atau bagian tubuh tertentu. Nah, orang-orang yang termasuk dalam tipe ini cenderung memiliki kontrol fisik yang sangat baik. Ciri-ciri pada tipe kecerdasan ini: gemar menari atau olahraga, senang menciptakan sesuatu dengan dengan tangannya, cenderung mengingat dan
melakukan daripada melihat atau mendengar, pandai mengkoordinasikan tangan dan mata. Jika Anda termasuk ke dalam kecerdasan kinestetik dan jasmani, maka pilihlah karir yang baik untuk Anda. Contohnya seperti pengrajin, atlet, dan aktor. Kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan naturalis kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk memahami alam termasuk tanaman, hewan, lingkungan, dan lainnya. Kecerdasan ini juga dapat mengamati, mengidentifikasi, mengkelompokkan, membedakan apa yang ada di dalam alam. Orang dengan kecerdasan ini cenderung tertarik memelihara lingkungan, menjelajahi alam, dan mempelajari spesialis lain. Mereka juga memiliki kesadaran yang baik akan terjadinya perubahan pada alam. Ciri-ciri pada tipe kecerdasan ini yaitu tertarik pada bidang biologi, botani, dan zoologi. Dapat mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, senang berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam terbuka, dan mencintai lingkungan. Tipe kecerdasan yang saya miliki adalah tipe visual dan spasial, seperti yang bisa dilihat dari background belakang. Nah, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.